kemunculan dari Tuhan Sri Krishna dan Balaram itu adalah sebenarnya berbeda. So, when Krishna appeared, before that, we understand that Krishna told Yogamaya his spiritual potential. Jadi sebelum munculnya Sri Krishna telah memberitahukan terlebih dahulu kepada Yogamaya, yaitu tenaga dalam dari Tuhan. Lord's expansion. Ananta says is in the womb of Mother Devaki, and he asked her to Lord Shakti he doesn't do anything on his own. Asked her Shakti personally by Yogamaya to transfer Baladev into the womb of Rohini. Jadi Tuhan Sri Krishna memberitahukan kepada tenaga saktinya yaitu Yogamaya bahwa pada saat ini di rahim Ibu Dewaki telah di dalam rahim Ibu Dewaki ada Balaram yang ada di sana, dan kemudian memerintahkan Yogamaya tersebut untuk memindahkan Balaram dari kandungan Ibu Dewaki ke kandungan Ibu Rohini. That is why, since he was from one room to another room, he was attracted. His another name is Sankarsan, Sammak Akarsan. Jadi karena berpindah dari satu kandungan ke kandungan yang lain, itulah sebabnya mengapa disebut sebagai Sankarsana, yang berasal dari kata sama dan Sankarsa dan sana, yang artinya ditarik. He is most powerful and gives strength, spiritual strength to others, and he also gives unlimited bliss to others. So he will have two names. One is called Balaram, Ram, and Sankarsan. Dan dia juga begitu sangat perkasa. Dia juga memberikan kekuatan rohani kepada para penyembahnya, dan juga dia mampu memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Untuk itulah mengapa nama beliau yang pertama adalah Balaram, yang kedua adalah Sankarsana. These things all is written in Srimad Bhagavatam by Vyasdev. Dan semua cerita ini telah ditulis di dalam Srimad Bhagavatam yang dikarang oleh Srila Vyasadeva. You cannot think of all these things in this material world, in human life. Dan kita tidak mampu memikirkan hal-hal ini di dunia material ataupun secara material. Everything what Lord does is sometimes mystery, is a puzzle. Dan apapun yang Tuhan lakukan itu kadang-kadang bersifat misteri ataupun bersifat teka-teki. That in Bhagavad Gita we find the Lord explain. Dan juga di dalam Srimad Bhagavad Gita, Tuhan juga menjelaskan di sana. Just like many verses, Krishna said, Ajopi Chan Abba, this is chapter 4, verse 6. He said, chapter 4, Bhagavad Gita, verse 6, saying, although I am unborn, my transcendent body never deteriorates. And although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. Jadi itu Tuhan menjelaskan di dalam Srimad Bhagavad Gita bab 4 sloka 6 yang berbunyi, walaupun aku tidak dilahirkan dan badan rohaniku tidak pernah merosot, dan walaupun aku penguasa semua makhluk hidup, aku masih muncul pada setiap zaman dalam bentuk rohaniku yang asli. Then again he said, Jada jada hi dharmasya grani bhavati bharata bhagavata dharmasya tadatma parijanaya sadhuna vinasaya ca dushkritam samastana sambhavati. All this Dan he explained further the purport of study. Dan semua sloka-sloka yang tadi kita baca, yaitu 4.6, 4.7, dan 4.8 telah juga dijelaskan kembali oleh Srila Prabhupada. It
is said in scripture that Krishna Balaram no different. Krishna, when he appears in his Vaibhav Prakash manifestation, Vibhuti. And there's one of them is called, that is Balaram. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan bahwa antara Krishna dan Balaram kemunculan mereka sebenarnya tidaklah berbeda. Dan salah satu ekspansi dari Krishna dijelaskan di sana adalah Balaram sendiri. Krishna Balaram no difference. Balaram is Supreme Personality of Godhead, and his supremacy is in the Supreme Personality of Godhead. Dan Krishna dan Balaram sebenarnya tidaklah berbeda. Mereka adalah yang tertinggi. Seperti hanya juga Balaram juga adalah pribadi yang tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Sometimes little different, like his color is very fair, whereas Krishna's color is dark. Tetapi mungkin ada sedikit perbedaan antara mereka berdua, seperti hanya warna badan mereka. Mungkin warna badan Balaram lebih terang atau lebih putih, sedangkan warna badan dari Krishna itu lebih gelap. And also, we say he has got different role. Just like there are sometimes he should be the Godhead, but sometimes it is said he subordinate to sometimes Krishna. Dan mereka juga mempunyai perbedaan yang telah dilakukan atau apa yang dilakukan dari masing-masing dari mereka. Kadang-kadang mereka sebenarnya kedua-duanya adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, tetapi mereka mempunyai fungsi yang berbeda-beda. But to understand Krishna, we must require the mercy of Baladev or Nityananda. Dan untuk mengerti tentang Krishna, kita haruslah mendapatkan atau meminta karunia atau mendapatkan karunia dari Sri Balaram ataupun Nityananda. So that is why in the Vedic literature, especially somewhere is stating, Nayam Atma Prabhajane, Nayam Atma Balo Hinena Lok. Without Balo means Balaram. Without the mercy of Balaram, we cannot understand God, we can realize Krishna. Dan itu juga disebutkan di salah satu kesusastraan Weda, yang artinya adalah tanpa karunia dari Balaram kita tidak akan mampu mengerti tentang Tuhan atau tidak mampu menyadari tentang Tuhan. Some explain different other spiritualities that Bala means physical state. It's not physical state, it's spiritual. Dan mungkin ada penjelasan di salah satu buku ataupun penjelasan yang mengatakan bahwa bala itu artinya adalah kekuatan fisik. Sebenarnya bukanlah kekuatan fisik yang disebut sebagai bala, tetapi itu adalah kekuatan rohani atau spiritual. So we find Krishna order Yogamaya, his internal potency, to order that transfer this his Ananta says is residing within the womb of Mother Devaki, transfer him to the womb of Rohini. And so he will be called, say, Sankarsana, because he is attracted. Untuk itulah kemudian bagaimana personalitas kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Krishna memerintahkan Yogamaya, tenaga dalam dari beliau, untuk memindahkan kandungan yang ada di dalam kandungan Dewaki ke kandungan Rohini. Itulah sebabnya disebut sebagai Sankarsana. Actually, before these are called Tattva means truth, we must know, because this does not happen in common people's life. Dan untuk inilah yang disebut sebagai tatwa. Tatwa itu adalah kebenaran yang tidak mungkin ditemukan pada setiap orang yang ada di dunia ini. Lord's activity is, but all these things are not just as we see in the material world. Dan seperti semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tuhan bukanlah bersifat biasa yang bisa kita temukan pada orang kebanyakan ataupun yang terjadi pada setiap orang yang ada di dunia ini. Dan juga Tuhan telah mengatakan atau menyabdakan di dalam Srimad Bhagavad Gita. So this Yogamaya, you understand, it circumambulated Lord and went and took
she appeared as the daughter of Mother Jashoda in Gokula, and Lord appeared, Krishna then appeared in the womb of the goose. Dan kemudian bagaimana akhirnya Yogamaya tersebut meminta izin kepada Krishna dengan mengelilingi beliau. Kemudian bagaimana setelah itu Yogamaya ini nantinya muncul di Gokula sebagai putri dari Ibu Yasoda, dan kemudian kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna muncul sebagai putra dari Ibu Dewaki. Lord cannot appear anywhere, everywhere. You understand? Here you see how we put the best position to the Lord, and He comes here. So exactly like as a king, you cannot ask him sit anywhere. He's got a special seat also. So when Krishna comes, before that, he should be asan, his bed, everything should be there for the users. Dan itu dijelaskan bagaimana ketika Tuhan muncul itu tidak bisa atau tidak dapat muncul dimanapun dan kapanpun. Seperti halnya ketika di sini ada altar seperti itu, kita mensetangahkan Tuhan seperti itu, kita harus mempersiapkan altar tersebut dengan sangat baik sekali sehingga Tuhan mau atau bersedia untuk hadir di sini. Seperti begitu juga halnya seorang raja. Ketika seorang raja datang ke tempat kita, kita tidak bisa sembarangan memberikan tempat untuk beliau. Kita harus mempersiapkan asana untuk beliau seperti itu dengan sangat baik. Seperti itu juga halnya ketika Sri Krishna akan muncul di kandungan Ibu Dewaki, segala sesuatunya telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan sangat baik sekali. So you understand, Krishna is supremely pure, and Baladev also. He said, Param Brahma, Param Dhama, Pavitram Param. He is supremely pure. That means beyond this material world, what is full of mood of passion, ignorance, this is goodness. Dan untuk kita ketahui bersemua bahwa bagaimana Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sangatlah murni atau yang paling murni, yang memiliki kemurnian tertinggi seperti itu. Seperti dinyatakan di dalam Srimad Bhagavad Gita, bagaimana kemurnian beliau itu tidak ada atau tidak mampu disentuh bahkan oleh 3 sifat alam yang ada di dunia material ini, melebihi ketiga sifat alam material ini. We have got so hard, every living entity, Lord is residing. Begitu juga di dalam hati setiap makhluk hidup, Tuhan berstana di dalamnya. Why it is not manifesting? Why we are not realizing Lord in the heart? Mengapa beliau tidak berwujud di hadapan kita begitu saja? Dan mengapa beliau ada di dalam hati kita dan kita tidak mampu menyadari kehadiran beliau? From time immemorial, we have got so much abhadrani, collusion, contamination. It's contaminated from time immemorial. So many rubbish things within our heart. Karena dari penjelmaan yang tidak terhingga atau tidak bisa kita bayangkan, begitu banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. That's why Chaitanya Mahaprabhu said, if you want to feel Lord within our heart, we should Cheto Darpan Mantra. We should clean our heart by chanting Lord's name, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Untuk itulah bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu menyatakan bahwa untuk membersihkan kekotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, kita harus melakukan Ceto dan Pandang Marjana, yaitu dengan terus-menerus mengucapkan nama suci Tuhan untuk membersihkan hati kita dengan mengucapkan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is, within this, in short, everything is there, but in detail, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and devotional, nectar of devotion, all this you mention how to clean our heart, life, mind, consciousness, body, always remember Krishna. Jadi mungkin hanya pokok-pokoknya saja tadi disebutkan seperti itu, tetapi begitu banyak kesusahan-kesusahan yang menjelaskan hal tersebut. Seperti halnya Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, ataupun manisnya lautan cinta bakti, buku manisnya lautan cinta bakti. Di sana dijelaskan bagaimana caranya untuk membersihkan kekotoran-kotoran yang ada di
pikiran kita, hati kita, badan kita. So we are here today, the Purnam Sakyant, so that we can feel pure. We are fasting. Yes, supposed to. Yes, yeah. Jadi seperti hari ini kita di sini berkumpul untuk merayakan kemunculannya Sri Balarang, dan kita hari ini berpuasa dan kita menjaga agar kita merasa diri kita suci seperti itu dengan menjaga diri kita hari ini mungkin dengan cara puasa. Lord being absolute, there is no divine, but it is name, form, beauty, pastime, remembering, hearing. Tuhan itu bersifat mutlak, mungkin hanya berbeda-beda kemunculannya, mungkin berbeda bentuk, nama, tetapi semuanya adalah bersifat mutlak. Nama beliau, bentuk lila beliau, dan juga pengingatan beliau, dan juga kesadaran beliau. So that is why Rishabdev said to his sons to realize God, he said, this human life is meant for tapasya. Nayam deho deho vajam deho prastantam vino tapodibbam puchaka jena satta suddhaya jasmat brahmo sukhami anantam. It means we are not this body, first we have to understand. We are not this body, nayam deho deho vajam deho. Neither this human body is meant for walking day and night hard like hawks and dogs to enjoy eating, sleeping. Jadi seperti dijelaskan di dalam satu lokal sesang tadi itu dikatakan bahwa sebenarnya tujuan kita atau tujuan kita untuk lahir sebagai manusia ini adalah untuk menyadari Tuhan. Bukanlah kelahiran kita ini yaitu bukanlah untuk bekerja keras siang dan malam seperti halnya anjing dan juga babi seperti itu untuk memenuhi segala keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita, tetapi tujuan kita sebagai manusia adalah untuk menyadari bahwa diri kita bukanlah badan. So, why? Because if you do tapasya, then your existence is purified. Dan ketika kita melakukan tapasya atau pertapan seperti itu, maka kita akan menjadi tersucikan, dan kita akan kesadaran kita sedikit demi sedikit akan menjadi murni. Jasmat Brahma Sukham Anantam. You can get unlimited spiritual bliss. Dan kemudian bagaimana Anda akan bisa mendapatkan kebahagiaan rohani yang tanpa batas. I remember now, maybe 72 now, nearly about 50 years coming up. 30, almost 40. Now, so many people came for Krishna consciousness that time, but still now coming. But old faces, I don't see that many. Seperti halnya saat ini mungkin umur Iskon sudah hampir 50 tahun dan beliau melihat dalam perkembangannya hampir 50 tahun begitu banyak orang-orang yang datang, dan bahkan sekarang masih juga orang-orang datang ke dalam kesadaran Krishna. Tetapi setelah waktu yang sangat lama, tidak begitu banyak wajah-wajah yang dikenali sebelumnya itu bisa terlihat pada saat ini. Because we cannot practice Krishna consciousness unless we maintain standard, beauty, quality. Karena kita tidak bisa terus bertahan di dalam kesadaran Krishna ini tanpa kita menjaga standar kualitas-kualitas kemurnian kita. Krishna says, "Jesang tu antagatan papam." One is free of result of sinful activity. Jana punna karma, did lot of fight. They don't know more. They become free from duality, moha and illusion, and engage very seriously in Krishna consciousness. Dan jika seseorang, dari sloka tadi dinyatakan bahwa jika seseorang menjaga dengan sangat ketat sekali kemurniannya, melakukan kegiatan-kegiatan saleh yang sangat banyak sekali, dan maka dia akan terbebas dari dualitas atau perbedaan antara dua hal seperti duality, dan kemudian setelah itu maka dia akan menjadi sangat serius sekali atau bertahan lama di dalam kesadaran Krishna. Material happiness in mode of passion and ignorance, something like in the beginning you may fight.
you enjoy. Later on it is Karena kebahagiaan material itu dalam tataran kebaikan dan juga kita dalam tataran kebaikan dan juga nafsu seperti itu. Tetapi setelah kebahagiaan tersebut kita rasakan, maka setelah kebahagiaan itu selesai, maka mulailah muncul kekhawatiran dan juga kecemasan. I must tell in this kind of suppose our Acharya said, how do you know in spiritual you are progressing? Suppose you eat something, you are hungry, today you are fasting, I am sure there may be something after that prasad. Whether feast or not doesn't matter, but if you are hungry and some food is given, and you feel satisfied, pushti, you feel nourished, fully fit, and your hunger is mitigated, satisfied. Jadi untuk penekanan hal ini ada satu hal contoh yang bisa diberikan, yang bisa disampaikan juga oleh beberapa acarya seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui kemajuan rohani kita? Jadi dijelaskan bahwa seperti halnya ketika kita lapar, perut kita lapar, kita diberikan makanan untuk dimakan seperti itu. Dan seketika ketika kita makan, maka indria-indria kita akan menjadi dipuaskan, dan begitu juga lapar kita menjadi hilang. So, if we are eagerly here with faith and devotion in Harikatha from others, those who are long time practicing Krishna consciousness or realize, this should be some symptom in my devotional life. I find it, my life become auspicious, free from anxiety, free from tension, misery. Yes. Jadi seperti itu juga halnya ketika kita sangat bersemangat ataupun sangat antusias untuk mendengarkan tentang Krishna Kata atau Harikatha dari penyembah yang sudah lama sekali mempraktikkan kesadaran Krishna ini, maka kita akan merasakan dalam hidup kita itu menjadi sangat mujur, dan juga hal-hal kecemasan dalamnya material itu menjadi hilang. Apakah ada yang merasakan hal seperti itu? You don't have to ask others, am I feeling satisfaction in practicing Krishna consciousness? Am I feeling joyful and free from anxiety? Yes. Karena kita tidak bisa menanyakan kepada orang lain kecuali diri kita sendiri, bagaimana, apakah saya puas atau apakah saya bahagia ikut dalam kesadaran Krishna. Karena yang merasakan itu adalah diri kita sendiri. As you relish this, of course, everybody relish Krishna Prasad, raise hand. At least that much. Some are not raising. They are doubtful, then it's not very good. If you like Krishna consciousness, even Prasad or Krishna, if not Krishna, distributing is very better. Now you will detest material life. This is common. More you go towards Krishna, you are away from Maya. More you are into Maya, you are away from Krishna. Very simple. Jadi paling tidak kita semua di sini pertama-tama masih menginsapi tentang prasad, karena itu adalah satu hal yang sangat yang bisa juga dalam kehidupan bakti kita. Karena paling tidak itu adalah suatu hal kemajuan jika kita juga terikat dengan prasad seperti itu. Mungkin kita belum bisa terikat dengan Krishna Kata, tetapi jika kita melakukan pembagian prasad seperti itu adalah hal sesuatu yang bisa membuat kita terikat di dalam kesadaran Krishna ini. Maybe many came in Krishna consciousness, not maybe, they say, simply by taking prasad. Prasad is Mahaprasadi Nam Brahmani Vaishnava Sarvatunna Bhattagaraja Vishasana. You know the meaning? Karena banyak sekali, atau mungkin bukan hanya banyak, mungkin sebagian besar dari kita ini ikut dalam kesadaran Krishna karena adanya prasad. Ya, seperti sloka yang diucapkan oleh Guru Maharaj tadi. Krishna Prasad as powerful as Krishna. Karena prasad dari Krishna adalah sekuat dari Krishna. I see many places go, even some places those are people have different faith. They come into our temple, they like, they may be listening to Krishna Katha. Then after that, ask question or not that much. But when you come to our place where we sell our food stuff, after taking I ask, how you like?
Then after that, I see the sign is a box or book box there, paper made of, full of that they are taking dry or food stuff. He doesn't know these are called sometimes gulab jam, Mr. Bobakar. It's called bullet. Bullet kills you. It kills the Maya, the ignorance. That much they become enlightened, become attached to something of Krishna at this pasal. Seperti halnya Guru Maharaj sering keliling ke tempat-tempat atau tempel-tempel seperti itu. Bahkan Guru Maharaj menemukan bahwa begitu banyak keyakinan orang-orang yang memeluk keyakinan yang lain datang ke tempel untuk mungkin mendengarkan Krishna kata ataupun setelah mendengarkan Krishna kata ada tanya jawab sedikit. Tetapi tujuan utama mereka datang ke tempel adalah untuk mendapatkan prasad. Dan setelah prasad bahkan dilihatnya itu mereka membungkus persad-persad yang kering untuk dibawa pulang itu berbox-box seperti itu. Dan ketika ditanya oleh Guru Maharaj, apakah Anda menyukai persad? Oh, dan mereka mengatakan, oh tentu seperti itu. Karena Krishna persad itu dinyatakan seperti halnya peluru yang menembus jantung kita untuk menghilangkan kekotoran-kekotoran yang ada di dalam hati kita. Even I saw so many of our restaurants who were saying this will help to make bhakta and so popular. Say Australia or even Moscow, New Zealand. I remember I go sometimes to a restaurant, St. Petersburg. May not be, they ask me to eat, but I in most cases don't eat. Sit down sometimes, pick something. Once in a while, in the temple, I see people taking either maybe say gulab jam or something very tasty. There's gulab jam, maybe pakora with some chutney, chaat, or samosa. Taking, and they like it so much. I say, what is this? Can I have another? Yes. $2 please. He's happy, we are happy. Ya, seperti halnya juga Prabhupada ketika pertama kali keliling dunia untuk membuat bhakta seperti itu ke Australia, New Zealand, Moskow, dan juga Guru Maharaj baru-baru ini keliling untuk ke tempat-tempat tersebut. Dan di sana ditemukan begitu banyak orang-orang yang antri sampai persad di di tempat-tempat persad yang dijual di tempel. Dan di sana ditemukan makanan persad yang sangat enak-enak seperti gulab jam, pakora ataupun samosa seperti itu. Dan bahkan ketika selesai satu samosa, mereka menambah lagi, bisa tambah lagi, dan kemudian dijawab oleh penjaga persad tersebut, $2 please, gitu. Jadi mereka bahagia, kita juga bahagia mendapatkan keuntungan seperti itu. Again, another $2 please. Kemudian mereka nambah lagi dan penjaganya bilang $2 please, tolong $2. So we may not taste, as you say, Hare Krishna, may not taste Krishna within our tongue. Krishna is dancing, but at least when you take prasad, we can something taste like Krishna, yeah. So that you don't eat outside. I'm sure you should check yourself. You don't go outside to eat samosa. Any other thing. Mungkin ketika kita berjabat dan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna seperti itu, kita tidak mampu merasakan tentang kita tidak mampu menyadari atau mengisapi tentang Krishna di dalam bibir kita. Tetapi ketika kita persad, kita mampu menyadari bahwa itu adalah karya dari Krishna, seperti itu persad. Dan untuk itulah dan ketika ditanya orang-orang yang ada di sana itu bagaimana persad ini, oh mereka bilang enak. Untuk itulah mereka saja yang di luar sana suka dengan Krishna persad kita. Bagaimana dengan kita? Kita tidak perlu pergi keluar untuk mendapatkan hal yang sama di luar sana. Kita cukup di dalam tempel, karena mungkin di luar sana ada hal-hal yang hal-hal lain yang ada di sana. Somewhere, I don't know where, maybe 6,000. They go to Ukraine or somewhere. Last time I was there. This time they again asking. I couldn't make because I had got some problem with the heart, you know that. I'm not sure, I say, in the negative, I'm not sure without being sure. Again asking, please you come, what will you take? I remember last time there, and so many devotees, and maybe 6,000, chanting and dancing, and
and they like prasad so much. I personally going to serve. It's so nice, and everybody is enjoying, at least getting some taste. If another thing, Woodstock, where Indrajit Maharaj does, maybe much more than this. And everybody love prasad, means love Krishna. Dan baru-baru ini Guru Maharaj pergi mungkin suatu negara, mungkin Ukraina seperti itu. Di sana ada suatu acara yang sangat besar sekali yang disusun oleh penyembah. Hampir 6.000 penyembah atau orang yang datang ke sana. Dan mereka mengundang lagi Guru Maharaj untuk datang ke sana suatu saat nanti. Dan dari 6.000 atau lebih mungkin penyembah atau orang-orang yang datang ke sana, mereka sangat menyukai prasad. Paling tidak mereka mampu memiliki rasa di dalam prasad seperti itu. Jadi ketika mereka prasad seperti itu, dan dinyatakan bahwa prasad itu tidak berbeda dengan Krishna. Jadi ketika mereka mencintai prasad, mereka juga mencintai Krishna. So you see, Krishna is telling, Krishna Balaram doesn't say. Krishna is telling that Jagas Nistashinam Santo Munchante Sarvakil Vijay. Whatever it is prasad offered to Krishna, according to scripture offered, and that the sadhu, devotee is taking, become free from so many lives, kalmasha, all the contamination, dirty things, very quickly. Dan itu dinyatakan di dalam salah satu di dalam kesusahan bahwa antara Krishna dengan prasad itu tidak berbeda. Ketika hal-hal yang indah atau enak itu dipersembahkan kepada Krishna, dan ketika seorang sadhu mengambil prasad tersebut dan kita menerima prasad tersebut, maka itu akan sangat kuat sekali. Bahkan itu mampu menghilangkan kekotoran-kotoran yang sudah lama sekali menumpuk di dalam hati kita. He said all the opulence we see of this material world, everything wonderful, all come from the speck of Krishna's little energy. Like say, sun purifies the dirtiest thing, burnt to ash and purifies. Begitu banyak hal-hal yang menakjubkan yang kita bisa saksikan di dunia ini. Dan itu hanyalah setitik dari kekuatan atau kemampuan dari Krishna. Bahkan kita lihat bagaimana matahari mampu menyucikan hampir seluruh permukaan yang ada di bumi ini. So like Krishna or Balaram, whatever I mean, their prasad, their Krishna Katha, and these are different way their association purifies us very quickly. Dan begitu juga seperti halnya Krishna, Balaram, prasad dari mereka, prasad dari Krishna dan Balaram, Krishna Katha, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan mereka atau berhubungan dengan Krishna dan Balaram tersebut sangat cepat sekali menyucikan kekotoran-kekotoran kita. So Balaram, before Krishna appears, Balaram comes. Why? Because before Krishna comes, there should be some Lord comes within the heart of Devaki. Devaki was, before when Krishna appeared, Devaki said, my mother, I tell you one thing. Previously, as Krishna Garbha and Sutapa, Sutapa, you did in demigod's calculation 12,000 years austerity, tapasya, and at that time both of you, husband and wife, control your urges and you become so pure. I was so pleased with you when you came with the good. What you want, mother? I want a son like you. Dan itu bagaimana pada awalnya ketika Balaram diperintahkan untuk lahir terlebih dahulu, Balaram mengatakan, mengapa saya harus terlebih dahulu datang? Karena sebelumnya bagaimana Krishna sebelum hadir di kandungan Ibu Dewaki, itu dikatakan bahwa Ibu Dewaki dan Vasudeva pada kehidupan sebelumnya adalah Sutapa dan Vishnugarbha, Krishna dan Sutapa seperti itu. Bagaimana mereka sebelumnya di kehidupan sebelumnya melakukan pertapaan hampir 12.000 tahun, dan mereka mampu mengendalikan indria-indria mereka sehingga mereka menjadi sangat tersucikan. Dan bagaimana Krishna begitu puas akan pertapaan mereka dan menanyakan kepada mereka, anugerah apa yang Anda inginkan seperti itu. Dan Ibu Dewaki sebelumnya di kehidupan sebelumnya meminta, hamba ingin mempunyai anak seperti Anda. So, Kali Yuga, we are fallen. We have got short-lived, full of so many
natural or from other living entities or from within our mind. So many types of miseries and troubles and crises we are facing. Dan itu dinyatakan di dalam zaman Kali Yuga ini begitu banyak hal yang terjadi dalam diri kita. Penuh umur kita pendek, ingatan kita tidak terlalu kuat, begitu banyak gangguan-gangguan yang ada di dalam diri kita, bahkan dari dalam maupun dari luar. So the Lord came in the form of Parama Karuna, most merciful, most broad-minded. Nowhere in this any other incarnation like that as Gaur Nitai. Dan Tuhan muncul di zaman Kali Yuga ini penuh karunia, bahkan sangat berkarunia. Laut disebut sebagai lautan karunia, lebih berkarunia daripada inkarnasi atau perwujudan-perwujudan dari inkarnasi sebelumnya. Mereka muncul pada zaman Kali Yuga ini dalam bentuk Gaura Nitai. So Krishna Balaram came 5,000 years ago, as you know, in Vrindavan. Now same Krishna Balaram came again as Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga and Nityananda in this age to deliver the fallen soul. Dan bagaimana Krishna dan Balaram 5.000 tahun yang lalu muncul sebagai Krishna dan Balaram di Vrindavan. Dan Krishna Balaram yang sama muncul kembali pada zaman ini, pada zaman Kali Yuga ini, hanya untuk membebaskan roh-roh yang jatuh seperti kita ini dalam bentuk Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga atau dan Nityananda. As without Balaram, without the Balaram's mercy, nobody can approach Krishna and get service to Radha and Krishna and enter into Braja Leela. Dan tanpa karunia ataupun tanpa restu dari Balaram, kita tidak mampu mendekati Sri Krishna untuk mendapatkan pelayanan dari Srimati Radharani dan masuk ke dalam Braja Leela. We cannot have sense gratification at the same time expect to get Radha Krishna and understand them. Narottam Das says. Dan itu dinyatakan oleh Srila Narottam Das Thakur. Kita tidak bisa mengharapkan Krishna, Radha dan Krishna, tetapi di satu pihak kita masih memuaskan indria-indria kita atau memuaskan keinginan-keinginan kita. Jadi kita tidak mampu mendapatkan, tidak mungkin bisa mendapatkan Radha Krishna jika kita masih memelihara nafsu atau keinginan-keinginan material kita. In order to understand that, the Goswami showed us the path. 6 Goswami showed us the path to understand Vrindavan, understand Krishna. It's not easy. Jadi untuk itulah bagaimana Sad Goswami hadir dan untuk dan mereka menyatakan untuk mendapatkan jalan dalam kesadaran Krishna atau dalam Radha Krishna ini tidaklah begitu mudah. But that Balaram came as Nityananda, made it very easy. We can get Radha Krishna's enter into and understand the service of the Lord Radha and Krishna simply by the mercy with the love for Nityananda. Tetapi bagaimana Balaram muncul sebagai Nityananda dan kita akan sangat mudah sekali bisa mendapatkan karunia untuk bisa masuk dalam dalam lila dan Radha Krishna atas karunia dari Nityananda. Kali Yuga everyone is fallen. Karena di zaman Kali Yuga ini setiap orang adalah jatuh. Everyone is like Jagai Madhai, come in the aristocratic Brahmin family, doing all simple. Dan pada zaman Kali Yuga ini semua orang itu diibaratkan seperti hanya Jagai Madai. Mungkin mereka lahir dari keluarga aristokrat ataupun Brahmana. And in the Kali Yuga, those who are heroes, those who are leaders, they themselves are doing the same thing, drinking, womanizing, casino, gambling. Dan bahkan mungkin pada zaman Kali Yuga ini pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang besar yang ada pada zaman ini mereka tetap melakukan hal-hal yang berdosa seperti minuman keras, berjudi. But Chaitanya Mahaprabhu made it very simple. Nityananda Prabhu simply in association of devotee, chant, dance, take prasad. Tetapi bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu dan juga Nityananda Prabhu memerintahkan pada zaman Kali Yuga ini sangat mudah sekali jika kita bergaul dengan para penyembah dan di sana kita mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. Now we understand in tattva, in fact, we should understand everything. That is
say the truth is that the same Nityananda's mercy personified, what is expansion, is the Sadguru who makes us, who inspires us how to become Krishna conscious by directions and instruction. Dan itu di dalam takwa atau dalam kebenaran itu kita harus mampu bisa menyadari bagaimana Sri Balaram itu adalah sebenarnya adalah Sadguru yang mampu memberikan kita petunjuk-petunjuk agar kita mampu berjalan di dalam kesadaran Krishna ini dengan mantap. So some devotee ask Prabhupada, we don't have piety, we are not sinless. How come without that we came to Krishna consciousness? Kemudian bagaimana para penyembah pada saat itu bertanya kepada Prabhupada, kita tidak punya kegiatan-kegiatan saleh di kehidupan sebelumnya dan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan berdosa. Bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang baik? So Prabhupada said, I caused you so that you become pious within a short time and sinless and can take Krishna consciousness. Dan Prabhupada menjawab, tentu saja dalam waktu yang dekat saya akan membuat kalian menjadi orang-orang yang saleh, terbebas dari perbuatan-perbuatan berdosa dan bisa hidup dan menjadi penyembah doa hidup dalam kesadaran Krishna. We have never heard of Krishna, Bhagavad Gita, and this style of living, dressing, and all these things. Get up early in the morning, take bath, come for chanting, dancing, Mangalarati, and doing japa, following for relative principle. How did you do that? I trained you up. And so, he in the beginning would say, simply, one of Prabhupada's old disciple told me when I was telling Egyptian, suddenly he saw me, and he said, I of course joined a little later, same thing. So he said, Prabhupada told us, simply by eating prasad, we'll go back to Godhead. Karena pada kehidupannya itu para penyembah awal itu mereka tidak tahu apa 4 prinsip, bagaimana mereka hidup dalam kesadaran Krishna seperti itu, bangun pagi-pagi, mandi, kemudian berjapa, ikut Mangalarati. Mereka tidak terbiasa dengan hal-hal tersebut. Tetapi Prabhupada mentraining mereka atau melatih mereka sehingga mereka menjadi hidup terbiasa seperti itu. Dan Prabhupada mengatakan bahwa bagaimana kami bisa melakukan hal-hal seperti itu, sebelumnya kami tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan Prabhupada pada saat itu Guru Maharaj juga diberitahu oleh saudara segurunya waktu itu di Ukraina bahwa Prabhupada melakukan hanya dengan memakan persad atau persad seperti itu, mereka mampu dibuat atau dibentuk oleh Prabhupada menjadi penyembah yang baik. So many talk to Prabhupada different places say, if I can read it to you some time there. But thing is, Prabhupada said, because you are doing what Prabhupada said with faith, implicit faith, with Krishna at the same time with Prabhupada, everything is, we are getting revealed. Dan begitu juga dinyatakan di dalam beberapa kesusastraan bagaimana karena penyembah-penyembah pada waktu tersebut dengan keyakinan yang sangat kuat atau keyakinan yang sangat tulus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Prabhupada dan juga yang disabdakan oleh Krishna, maka secara berangsur-angsur mereka mampu mendapatkan atau menjadi penyembah yang baik. Though we are in the mode of passion and ignorance, simply hearing with faith and devotion, Krishna Katha, taking prasad, attending Mangala, all these things, we become free from mode of passion and ignorance. Symptom is unlimited material desire, lusty, and greed. Jadi mungkin pada awalnya kita ikut dalam kesadaran Krishna ini kita masih dalam tataran sifat nafsu dan kebodohan. Tetapi seketika kita ikut dalam kesadaran Krishna, kita mengikuti aturan-aturan ataupun kita dengan sangat perhatian atau sangat tulus dan juga cinta kasih mendengarkan Krishna kata, mengikuti aturan-aturan 4 prinsip, dan juga sangat antusias seperti itu, maka sifat-sifat awal yaitu sifat nafsu dan kebodohan perlahan-lahan dihilangkan dari dalam hati dan di mana tanda-tandanya itu adalah dari dalam hati kita penuh dengan kebodohan. Thus we gradually come to the mode of goodness. Dan secara perlahan-lahan kita akan bisa menaik dalam tataran kebaikan. But to understand Krishna, goodness means prakash. That means everything we can see things as
as it is, hear thing as it is, smell thing as it is, feel thing as it is. Jadi untuk mengerti Krishna kita harus dalam tataran kebaikan. Dalam tataran kebaikan itu perkas artinya kita mampu melihat segala sesuatu seperti apa adanya atau seperti kedudukan aslinya. Just symptomized by Brahma Bhuta, you come to the spiritual plane to understand Supreme Spirit. Brahma Bhuta Prasannatma, you become always joyful. Don't hanker after more and more possess, and don't lament if you do something and you see within everybody that the Lord is there, so you treat them appropriately. Dan untuk mengerti dan ketika kita sudah mulai mengerti Krishna, kita ada dalam kedudukan Brahma Bhuta, di mana ciri-cirinya adalah kita tidak terlalu tertarik lagi untuk mendapatkan kekayaan material secara berlebihan. Kemudian kita tidak bersedih jika kita kehilangan sesuatu, ataupun kita bahagia jika mendapatkan sesuatu. Dan kita mampu melihat bahwa Tuhan ada di dalam hati setiap makhluk hidup. Thus we come to the real, actual devotional service seriously we do when we understand we are part and parcel of the Supreme Spirit. We don't belong to this material world. Our business is to serve the Supreme Spirit, Krishna, and become free from misery and life become full of bliss. Dan ketika kita sudah ada di kedudukan rohani yang mantap seperti itu, maka kita akan mampu menyadari bahwa kita bukanlah badan kita adalah jiwa yang tujuan ataupun kedudukan dasar kita adalah menjadi pelayan dari Tuhan. Dan dan ketika kita mendapatkan sudah menyadari tataran seperti itu, maka hidup kita menjadi sangat berbahagia. Thus our heart has to be clean, just like Devaki and Krishna told that since at that time you become very pure, I understood. So my dear mother, I was very pleased with you. I said, I can only come, there is no one just like me, so I will come to you as your son. Dan seperti halnya Devaki yang hatinya telah menjadi sangat murni seperti itu, bagaimana Krishna menjadi sangat puas dan beliau berkata kepada Devaki, baiklah Ibu Devaki, karena saya sangat puas terhadap pertapaan Anda dan Anda menjadi begitu sangat murni, maka saya sendiri yang akan muncul sebagai putra Anda. So that is why before Krishna appeared, Balaram came. Balaram, the expansion, Balaram has got also expansion. His expansion at the Dham, Brajamandal Dham, where he, for Krishna's playing pastime there, different type of pastime there, so that Krishna can do, is coming to serve. Ultimately everybody is serving, subservient to Krishna, and Krishna is the only master. Dan sebelum Krishna muncul, bagaimana Balaram terlebih dahulu muncul, dan juga bagaimana Balaram sebagai mengekspansi dirinya menjadi Braja Lila, Braja Dham, ataupun tempat suci Braja, di mana nantinya Krishna akan berlila di sana dalam di Braja atau di Vrindavan seperti itu.